Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raksel Alfariji. NIM saya 2310903000284. Saya dari program studi teknik mesin semester 2. Saya dari kelas 02 MSS M002 ruangan 506 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan analisis konsep keseimbangan pada statika struktur. Di sini kita masuk ke konsep keseimbangan statika struktur. Pemahaman terhadap konsep keseimbangan statika struktur merupakan dasar penting untuk merancang bangunan yang aman dan kokoh. Konsep ini melibatkan analisis gaya-gaya yang bekerja pada struktur, seperti gaya gravitasi, angin, dan gempa, serta bagaimana struktur merespons dan mempertahankan kestabilannya. Definisi dan prinsip keseimbangan statika. Keseimbangan statika adalah konsep dasar dalam ilmu mekanika yang menyatakan bahwa sebuah struktur berada dalam kondisi seimbang jika semua gaya eksternal dan juga internal yang bekerja padanya saling menyeimbangkan satu dengan yang lainnya. Prinsip utamanya adalah penjumlahan semua gaya dan momen harus sama dengan 0, sehingga tidak ada percepatan atau rotasi pada struktur tersebut. Untuk mencapai keseimbangan, bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memikul beban-beban yang bekerja padanya dengan aman. Hal ini melibatkan perhitungan teliti mengenai distribusi gaya-gaya pada struktur dan juga pada pemeliharaan atau pemilihan material serta elemen struktural yang tepat. Kita lanjut ke aplikasi keseimbangan statika pada struktur bangunan. Penerapan konsep keseimbangan statika sangat penting dalam merancang struktur bangunan yang aman dan juga stabil. Prinsip keseimbangan gaya-gaya internal dan eksternal pada setiap elemen struktur harus diperhitungkan dengan cermat untuk memastikan stabilitas keseluruhan bangunan. Hal ini mencakup analisis beban-beban yang bekerja, distribusi tegangan, dan juga reaksi tumpuan. Teknik-teknik analisis keseimbangan struktur seperti free body diagram dan persamaan keseimbangan digunakan untuk mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada setiap bagian struktur. Penerapan konsep ini memungkinkan perancang untuk menentukan ukuran, bentuk, dan juga material yang paling sesuai untuk setiap komponen struktur, sehingga dapat menahan beban yang dikenakan dengan aman ataupun terkendali. Selain itu, keseimbangan statika juga menjadi pertimbangan penting dalam penanganan beban lateral akibat angin ataupun gempa. Analisis kekuatan dan stabilitas struktur terhadap beban lateral memastikan bangunan dapat bertahan terhadap gaya-gaya yang ekstrim yang juga mungkin terjadi selama masa layannya.
Analisis gaya-gaya internal pada struktur. Dalam analisis struktur, penting untuk memahami gaya-gaya internal yang bekerja pada elemen-elemen pembentuk struktur. Gaya-gaya ini dapat berupa gaya aksial, gaya geser, momen lentur, dan juga torsi. Pemahaman yang baik mengenai distribusi dan besaran gaya-gaya ini akan membantu dalam perancangan struktur yang aman dan juga yang efisien. Analisis gaya-gaya internal dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip keseimbangan statis. Prinsip ini menyatakan bahwa jumlah gaya dan momen yang bekerja pada setiap elemen struktur harus seimbang sehingga tidak terjadi pergerakan ataupun deformasi pada struktur. Perhitungan gaya-gaya internal memanfaatkan persamaan keseimbangan gaya dan juga momen. Hasil analisis gaya-gaya internal ini akan menjadi dasar dalam menentukan dimensi dan juga spesifikasi elemen struktur seperti balok, kolom, dan juga pondasi. Dengan memahami gaya-gaya yang bekerja, kita dapat merancang struktur yang aman, kuat, dan juga struktur yang ekonomis. Kita selanjutnya harus mengetahui perhitungan reaksi tumpuan. Yang pertama yaitu identifikasi struktur. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis struktur yang akan dianalisis, seperti balok, rangka, atau sistem terpadu. Ini akan mempengaruhi cara kita menghitung reaksi tumpuan. Yang kedua yaitu analisis beban. Selanjutnya, kita harus menganalisis semua beban yang bekerja pada struktur, termasuk beban gravitasi, beban lateral, dan beban hidup. Ini akan menentukan besarnya reaksi tumpuan yang harus kita hitung. Lalu yang ketiga ada perhitungan gaya reaksi. Dengan menggunakan prinsip keseimbangan, kita dapat menghitung gaya reaksi yang terjadi di setiap tumpuan. Hal ini melibatkan penerapan persamaan keseimbangan statis, seperti jumlah gaya vertikal dan horizontal sama dengan 0, serta jumlah momen sama dengan 0. Yang terakhir pada perhitungan reaksi tumpuan yaitu validasi hasil. Langkah terakhir adalah memverifikasi hasil perhitungan reaksi tumpuan. Ini dapat dilakukan dengan mengecek apakah struktur benar-benar dalam kondisi seimbang dan apakah nilai reaksi tumpuan logis dengan kondisi pembebanan yang diberikan. Desain elemen struktur berdasarkan keseimbangan. Dalam perancangan elemen struktur, konsep keseimbangan statika menjadi sangat penting. Setiap elemen struktur harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan keseimbangan gaya-gaya internal dan juga gaya eksternal yang bekerja padanya. Hal ini mencakup analisis yang cermat terhadap distribusi beban, reaksi tumpuan, dan juga kekuatan material yang digunakan. Prinsip keseimbangan harus diterapkan pada setiap komponen struktur
baik balok, kolom, pondasi, maupun sambungan. Desain yang baik akan memastikan bahwa struktur mampu menahan beban-beban yang diterima dengan aman dan tidak terjadi kegagalan pada struktur. Pendekatan ini sangat penting untuk menjamin keandalan dan keamanan konstruksi bangunan. Selanjutnya, apa sih pengaruh beban gravitasi dan lateral pada keseimbangan? Dalam perancangan struktur bangunan, pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh beban gravitasi dan lateral terhadap keseimbangan struktur sangat penting. Beban gravitasi seperti berat sendiri konstruksi dan beban hidup menyebabkan gaya tekan yang harus ditahan oleh elemen-elemen struktural. Di sisi lain, bahan lateral seperti angin dan gempa menciptakan gaya horizontal yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan struktur jika tidak ditangani dengan tepat. Analisis keseimbangan yang cermat memungkinkan perancang untuk memperhitungkan kombinasi beban gravitasi dan juga beban lateral, sehingga struktur dapat didesain dengan cukup kekakuan dan juga kekuatan untuk menjaga kestabilan dan mencegah keruntuhan. Hal ini mencakup pemilihan material yang tepat, ukuran penampang yang memadai, dan sistem penahan gaya lateral yang efektif, seperti dinding geser ataupun rangka pengaku. Kita lanjut ke pertimbangan keseimbangan dalam konstruksi beton bertulang. Dalam membangun struktur beton bertulang, konsep keseimbangan statika memainkan peran penting. Elemen-elemen struktur seperti balok, kolom, dan pondasi harus dirancang dengan mempertimbangkan gaya-gaya internal yang bekerja agar tercapai keseimbangan yang stabil. Hal ini membutuhkan perhitungan yang cermat untuk menentukan ukuran, kekuatan, dan juga penyaluran tulangan yang tepat. Selain itu, penempatan dan pengikatan tulangan yang baik juga menjadi penting untuk memastikan integritas struktur. Analisis gaya-gaya aksial, geser, dan momen yang terjadi pada elemen struktur harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan keseimbangan dan kekuatan yang dibutuhkan. Peninjauan terhadap efek beban gravitasi dan lateral juga harus dipertimbangkan dalam desain beton bertulang. Penerapan prinsip-prinsip keseimbangan statika dalam konstruksi beton bertulang sangat mempengaruhi keamanan, kestabilan, dan juga ketahanan struktur pada bangunan. Pemahaman yang baik mengenai konsep ini menjadi kunci dalam perancangan struktur beton yang andal dan juga yang berkualitas. Lanjut, aplikasi keseimbangan statika pada struktur baja. Dalam struktur bangunan berbahan baja, konsep keseimbangan statika sangat penting untuk memastikan stabilitas dan juga keamanan konstruksi. Gaya-gaya internal pada elemen struktur baja seperti momen, gaya geser, dan gaya normal harus dihitung dengan cermat untuk mencapai keseimbangan yang sempurna.
Perancangan sambungan dan penggunaan pengaku juga dapat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan pada struktur baja. Analisis beban gravitasi dan lateral yang bekerja pada struktur baja serta distribusi gaya-gaya tersebut harus dilakukan dengan teliti. Hal ini mempengaruhi perhitungan reaksi tumpuan dan juga desain elemen-elemen struktural seperti balok, kolom, dan rangka. Keseimbangan statis juga harus dipertimbangkan dalam proses konstruksi, termasuk urutan pemasangan dan stabilitas sementara struktur. Penerapan konsep keseimbangan statika pada struktur baja memerlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanika rekayasa dan juga analisis struktural. Insinyur perlu memastikan bahwa struktur baja yang dirancang atau didorong dapat memenuhi persyaratan keseimbangan, kekuatan, dan ketahanan sesuai peraturan bangunan yang berlaku. Selanjutnya, implikasi praktis konsep keseimbangan statika dalam konstruksi. Penerapan prinsip keseimbangan statika dalam konstruksi bangunan memiliki implikasi praktis yang sangat penting. Hal ini memastikan struktur bangunan tetap tegak, kokoh, dan aman bagi penghuninya. Perhitungan yang cermat terhadap gaya-gaya internal dan reaksi tumpuan diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Desain elemen struktur seperti balok, kolom, dan fondasi harus mempertimbangkan konsep keseimbangan agar dapat menopang beban dengan baik. Selain itu, pengaruh beban gravitasi dan beban lateral juga harus diperhitungkan untuk menjaga keseimbangan pada struktur bangunan. Ya, kita lanjut ke aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Keseimbangan statika adalah konsep yang fundamental dalam mendesain dan menganalisis struktur bangunan. Prinsip dasar ini memastikan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada setiap komponen struktur saling menyeimbangkan sehingga struktur akan tetap stabil dan dapat menahan beban yang dikenakan. Aplikasi konsep ini sangat penting dalam berbagai jenis struktur, dari mulai rangka bangunan hingga struktur cangkang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip keseimbangan statika secara tepat, para insinyur sipil dapat merancang struktur yang aman, efisien, dan juga tahan lama. Aplikasi keseimbangan statika pada struktur rangka. Yang pertama, ada analisis gaya batang. Pada struktur rangka, prinsip keseimbangan statika digunakan untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang penyusunnya. Dengan menghitung gaya tarik, tekan, geser, dan momen yang terjadi, insinyur dapat memastikan kekuatan dan stabilitas keseluruhan struktur. Yang kedua yaitu perencanaan sambungan. Selain itu, prinsip keseimbangan juga diterapkan untuk merancang sambungan yang efektif antar batang. Sambungan yang didesain dengan baik akan mengalami transfer atau menjamin transfer gaya secara merata dan mencegah kegagalan
pada struktur. Yang ketiga yaitu optimasi desain. Dengan menganalisis keseimbangan struktur, insinyur dapat mengoptimalkan desain rangka, memilih ukuran dan material yang tepat, serta menghindari kelebihan kapasitas. Hal ini akan menghasilkan struktur yang sangat efisien, ekonomis, dan juga aman. Aplikasi keseimbangan statika pada struktur bidang. Yang pertama yaitu pada dinding geser. Pada struktur bidang seperti dinding geser, konsep keseimbangan statika digunakan untuk menghitung gaya lateral yang bekerja akibat gempa ataupun angin. Dinding geser dirancang untuk menahan gaya-gaya ini dan menjamin stabilitas struktur secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pelat lantai. Selain itu, prinsip keseimbangan juga diterapkan dalam menghitung beban yang didistribusikan pada pelat lantai. Analisis ini memastikan kekuatan dan kekakuan pelat untuk menahan beban mati, beban hidup, dan juga beban yang lainnya. Yang ketiga yaitu dinding penahan tanah. Pada struktur penahan tanah, konsep keseimbangan digunakan untuk menghitung gaya-gaya tanah yang bekerja pada dinding dan memastikan kestabilan keseluruhan struktur. Hal ini penting untuk mencegah keruntuhan ataupun pergeseran pada dinding. Selanjutnya yaitu aplikasi keseimbangan statika pada struktur cangkang. Yang pertama yaitu struktur kubah. Pada struktur cangkang tipis seperti kubah, prinsip keseimbangan statika digunakan untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada setiap elemen struktur. Hal ini memungkinkan perhitungan tebal dan bentuk optimal kubah untuk menahan beban yang diterima. Selanjutnya yaitu struktur lipat. Struktur lipat juga mengaplikasikan konsep keseimbangan untuk memastikan stabilitas dan juga kekuatan secara keseluruhan. Analisis gaya-gaya yang terjadi pada struktur lipat memungkinkan desain yang efisien dan juga aman. Selanjutnya yaitu struktur membran. Pada struktur membran tipis, prinsip keseimbangan statika digunakan untuk menghitung gaya-gaya tarik dan tekan yang bekerja. Hal ini memungkinkan penggunaan material yang optimal dan juga menghasilkan struktur yang ringan tetapi kuat. Selanjutnya yaitu analisis stabilitas struktur dengan konsep keseimbangan. Yang pertama yaitu identifikasi gaya. Langkah pertama dalam analisis stabilitas adalah mengidentifikasi semua gaya-gaya yang bekerja pada struktur, termasuk gaya eksternal seperti beban dan gaya internal seperti gaya batang dan juga reaksi tumpuan. Yang kedua yaitu analisis keseimbangan. Selanjutnya, prinsip keseimbangan statika digunakan untuk menganalisis apakah gaya-gaya tersebut saling menyeimbangkan. Hal ini mencakup perhitungan momen, gaya geser, dan juga gaya aksial pada setiap elemen struktur. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu
evaluasi stabilitas. Hasil analisis keseimbangan kemudian digunakan untuk mengevaluasi stabilitas secara struktur dan secara keseluruhan. Jika struktur tidak seimbang, insinyur harus memodifikasi desain untuk meningkatkan kekuatan dan juga tidak lupa untuk memastikan keamanannya. Sekarang kita lanjut, mengapa sih aplikasi konsep keseimbangan statika struktur itu penting? Jadi, pentingnya aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Pemahaman tentang konsep keseimbangan statika struktur sangat penting dalam merancang bangunan yang kuat, aman, dan tahan lama. Penerapan konsep ini memastikan bahwa gaya-gaya yang ada di dalam struktur saling menyeimbangkan, mencegah kolaps atau keruntuhan. Ini adalah dasar dari pondasi desain struktur yang handal. Kita lanjut. Apa saja prinsip dari keseimbangan gaya pada struktur? Yang pertama di sini ada keseimbangan translasi. Jadi keseimbangan translasi itu merupakan jumlah gaya dalam arah tertentu adalah 0. Yang kedua yaitu keseimbangan rotasi. Jadi keseimbangan rotasi yaitu jumlah momen rotasi terhadap suatu titik adalah 0. Yang terakhir atau yang ketiga adalah gaya internal dan juga gaya eksternal, yaitu gaya internal menyeimbangkan gaya eksternal yang bekerja. Selanjutnya, prinsip keseimbangan gaya merupakan dasar yang penting untuk memastikan kestabilan pada struktur. Struktur dikatakan seimbang jika semua gaya yang bekerja saling menyeimbangkan satu sama lain atau satu dengan yang lainnya, baik dalam arah translasi maupun rotasi. Gaya internal dalam struktur juga harus mampu menyeimbangkan gaya eksternal yang diterima. Kita lanjut ke analisis keseimbangan struktur yang sederhana. Sesuai dengan slide sebelumnya, ada beberapa analisis keseimbangan struktur gaya sederhana. Yang pertama yaitu identifikasi gaya-gaya internal. Identifikasi gaya-gaya internal merupakan memahami distribusi gaya-gaya internal seperti gaya tekan, gaya tarik, dan juga momen pada struktur sederhana seperti balok dan juga kolom. Yang kedua yaitu penerapan hukum Newton. Ini juga tidak kalah penting. Mengaplikasikan hukum Newton tentang keseimbangan gaya-gaya untuk menganalisis kondisi keseimbangan pada struktur statis sederhana. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu harus melakukan perhitungan reaksi perletakan, yaitu menghitung gaya-gaya reaksi di tumpuan atau perletakan struktur seperti beban terpusat, beban terdistribusi, dan juga momen. Kita lanjut ke aplikasi konsep keseimbangan pada struktur rangka. Jadi yang pertama ada distribusi beban pada struktur rangka. Di sini distribusi beban pada struktur rangka dijelaskan merupakan konsep keseimbangan statika akan memastikan bahwa gaya-gaya pada setiap elemen struktur rangka seperti batang dan sambungan terdistribusi dengan baik. Nah, dengan seperti itu kita akan mencegah kegagalan pada struktur. Lalu yang kedua adalah
analisis keseimbangan bidang tumpuan. Jadi dijelaskan, ini merupakan titik tumpuan pada struktur rangka harus dianalisis secara seksama untuk memastikan keseimbangan reaksi gaya pada tiap tumpuan. Selanjutnya, yang ketiga ataupun yang terakhir, ada stabilitas kerangka struktur, yaitu konfigurasi geometri dan kekakuan elemen pada struktur rangka mempengaruhi kestabilan keseimbangan struktur secara keseluruhan. Keseimbangan struktur, balok, dan juga kolom. Nah, di slide sekarang ini kita akan mengetahui keseimbangan struktur balok dan juga kolom. Yang pertama ada reaksi pada balok. Gaya-gaya yang menyeimbangkan balok. Yang kedua yaitu distribusi beban pada kolom. Distribusi beban pada kolom yaitu menghitung gaya tekan dan juga gaya geser yang terdapat pada kolom. Yang ketiga adalah analisis kesetimbangan struktur. Analisis kesetimbangan struktur merupakan memeriksa momen, geser, dan juga aksial. Jadi struktur bangunan seperti balok dan kolom harus berada dalam kondisi seimbang agar dapat menahan beban dengan aman. Prinsip keseimbangan statika memegang peranan penting dalam menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada elemen-elemen struktural ini. Hal ini meliputi perhitungan reaksi pada balok, distribusi beban pada kolom, dan juga atau serta analisis menyeluruh untuk memastikan kesetimbangan struktur secara keseluruhan. Kita lanjut atau kita akan mengetahui apa saja pengaruh beban eksternal pada keseimbangan struktur. Gaya eksternal mempengaruhi keseimbangan, yaitu beban atau gaya eksternal seperti angin, gempa, dan juga beban hidup dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur bangunan. Memahami efek beban eksternal tersebut sangat penting untuk menjaga kestabilan dan juga keamanan dari struktur. Yang kedua yaitu ada analisis keseimbangan terhadap beban. Jadi yang dimaksud dengan analisis keseimbangan terhadap beban yaitu dengan menghitung dan menganalisis gaya yang bekerja pada setiap elemen struktur, memastikan struktur mampu menahan beban eksternal dengan aman tanpa mengalami keruntuhan atau kegagalan struktur. Yang ketiga ada perancangan struktur yang seimbang. Prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam mendesain struktur yang kokoh dan andal. Dimensi, material, dan juga koneksi antar elemen di situ harus diperhitungkan agar struktur akan tetap seimbang saat menerima beban dari luar maupun dari dalam, seperti yang disebutkan tadi, yaitu beban internal ataupun juga beban eksternal. Selanjutnya, di sini ada analisis keseimbangan struktur kompleks. Yang pertama, identifikasi gaya-gaya pada struktur. Di sini, identifikasi gaya-gaya pada struktur dijelaskan atau merupakan analisis dimulai dengan mengidentifikasi semua gaya yang bekerja pada struktur, baik akibat beban eksternal ataupun dari luar, maupun beban internal maupun beban dari dalam. Yang kedua yaitu analisis diagram benda bebas.
Jadi, analisis diagram benda bebas itu merupakan diagram atau diagram benda bebas digunakan untuk memahami reaksi pada setiap titik kritis pada struktur. Yang ketiga yaitu perhitungan keseimbangan momen. Keseimbangan momen pada berbagai titik kritis dalam struktur harus diperhitungkan untuk memastikan struktur akan tetap stabil. Yang keempat yaitu verifikasi keseimbangan gaya. Verifikasi keseimbangan gaya merupakan analisis dilanjutkan dengan memverifikasi bahwa semua gaya yang bekerja pada struktur telah tersalurkan atau telah bekerja dengan baik sesuai tugasnya. Lalu yang kelima yaitu pemodelan keseimbangan dinamis. Pemodelan keseimbangan dinamis merupakan struktur kompleks juga harus dianalisis terhadap kondisi pembebanan dinamis untuk memastikan stabilitas secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja peran keseimbangan statika dalam desain struktur. Yang pertama yaitu stabilitas struktural. Jadi, stabilitas kestruktural adalah konsep keseimbangan statika sangat penting untuk memastikan stabilitas struktur bangunan, sehingga dapat menahan beban dan gaya yang bekerja tanpa mengalami kegagalan atau keruntuhan pada struktur. Selanjutnya peran yang kedua yaitu analisis struktural. Jadi, analisis struktural merupakan analisis keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada struktur, merupakan tahapan kunci dalam proses perancangan struktur bangunan yang aman dan juga yang andal. Yang ketiga yaitu optimalisasi desain, yaitu dengan memahami konsep keseimbangan statika, engineer dapat mengoptimalkan desain struktur, memaksimalkan kekuatan, kekakuan, dan juga efisiensi dalam penggunaan material. Nah, di sini ada contoh studi kasus aplikasi konsep keseimbangan struktur. Dalam studi kasus ini, saya atau kami akan melihatkan bagaimana konsep keseimbangan statika diterapkan pada sebuah struktur rangka baja di sebuah bangunan perkantoran yang sedang dibangun. Struktur ini dirancang untuk dapat menahan beban vertikal dan juga beban horizontal yang besar, sehingga keseimbangan gaya menjadi faktor kunci dalam desainnya. Kami akan menganalisis bagaimana gaya-gaya internal dan juga gaya-gaya eksternal didistribusikan secara seimbang di seluruh elemen struktur, serta bagaimana desainer struktur memastikan kestabilan dan juga keamanan bangunan. Nah, di sini pada slide ini yang kita harus ingat atau yang kita harus garis bawahi yaitu pada tulisan yang bercetak tebal ini. Di sini berbunyi struktur ini dirancang untuk dapat menahan beban vertikal dan horizontal yang besar, sehingga keseimbangan gaya menjadi faktor kunci dalam desainnya. Jadi, dalam desain kita harus memperhitungkan secara matang dan juga merancang secara detail apa saja beban-beban dari vertikal ataupun beban horizontal yang besar. Jadi di sini dijelaskan, jika semuanya berjalan dengan baik, keseimbangan gaya menjadi faktor kunci dalam desainnya. Nah, jadi keseimbangan tersebut akan tercipta pada bangunan jika kita merancang atau mendesain secara detail dari beban-beban yang ada.
Nah, dalam aplikasi konsep keseimbangan statika struktur juga ada beberapa resikonya. Yang pertama, kesalahan analisis keseimbangan, yaitu jika analisis keseimbangan struktur dilakukan dengan tidak teliti, dapat menyebabkan kegagalan struktur dan resiko keamanan yang tinggi. Yang kedua, beban berlebihan. Nah, beban berlebihan ini sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Harus sangat diperhatikan beban ini karena sangat krusial. Jika desain yang dirancang tidak teliti, maka beban yang sangat berat dan besar akan tidak terkontrol ataupun akan membuat kegagalan pada struktur. Jadi beban berlebihan itu yaitu gagal memperhitungkan beban eksternal dan berlebihan dapat membuat struktur tidak stabil dan terancam runtuh ataupun rubuh ya. Yang ketiga yaitu perencanaan yang buruk. Nah, jadi perencanaan yang buruk ini merupakan perencanaan struktur yang buruk berdasarkan konsep keseimbangan yang salah, dapat menyebabkan desain struktur yang tidak efisien dan juga berbahaya. Yang keempat juga tidak kalah penting, yaitu kurangnya pemeliharaan. Nah, di sini pemeliharaan atau maintenance itu sangat penting. Kelalaian dalam memelihara struktur dapat menyebabkan penurunan kemampuan struktur dalam mencapai keseimbangan dan juga resiko keruntuhan akan meningkat. Nah, kan pada beberapa slide sebelum ini ada slide yang menjelaskan tentang apa saja resiko aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Nah, sekarang di sini akan dijelaskan bagaimana cara mengatasi resiko aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Jadi, memahami prinsip-prinsip keseimbangan statika struktur sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur yang aman dan juga infrastruktur yang andal. Dengan menerapkan konsep ini secara tepat, proyek-proyek konstruksi dapat diminimalkan risikonya dan juga akan memberikan hasil yang sangat optimal. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara perawatan atau maintenance aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Nah, di sini ada beberapa cara perawatan atau maintenance aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Yang pertama yaitu pemeriksaan secara berkala, yaitu melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan sistem aplikasi berjalan secara lancar. Yang kedua yaitu dengan melakukan pembaruan sistem. Dengan melakukan pembaruan sistem secara teratur untuk mempertahankan keamanan dan juga fungsionalitas aplikasi. Yang ketiga yaitu dengan cara backup data, yaitu buat backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data penting. Lalu yang keempat yaitu pelatihan pengguna, yaitu berikan pelatihan bagi pengguna aplikasi untuk meningkatkan pemahaman dan juga penggunaan yang efektif. Lalu yang kelima, pemantauan kinerja. Lakukan pemantauan kinerja aplikasi secara terus-menerus untuk mengidentifikasi dan juga mengatasi masalah. Jadi, perawatan dan pemeliharaan aplikasi konsep keseimbangan statika struktur sangat penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan juga efisiensi penggunaan aplikasi. Dengan penerapan langkah-langkah pemeriksaan berkala
pembaruan sistem backup data, pelatihan pengguna, dan juga pemantauan kinerja, kita dapat memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan akan memberikan hasil yang maksimal ataupun hasil yang optimal. Nah, kita juga harus mengetahui dalam membuat aplikasi konsep keseimbangan statika struktur ada beberapa rumus yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan rumus hukum Newton. Hukum Newton mengenai keseimbangan gaya-gaya bekerja pada benda menjadi dasar utama dalam menghitung keseimbangan struktur bangunan. Rumus kedua yang digunakan yaitu rumus momen. Rumus momen ini digunakan untuk menghitung besarnya momen yang bekerja pada suatu titik atau penampang struktur bangunan. Yaitu rumus yang ketiga dengan menggunakan diagram benda bebas. Diagram benda bebas diperlukan untuk mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada bagian struktur bangunan yang dianalisis. Kita lanjut ke studi kasus aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Di sini kita ambil contoh yang simpel-simpel saja ya. Jadi contoh yang pertama yaitu jembatan Suramadu, yaitu jembatan penyeberangan antara Surabaya dan juga Madura. Jembatan Suramadu merupakan contoh penerapan konsep keseimbangan statika struktur. Desain jembatan ini diperhitungkan dengan teliti agar dapat menopang beban kendaraan yang melintas serta mampu menyeimbangkan struktur secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu banyak terdapat di Indonesia ataupun di luar negeri, yaitu gedung bertingkat. Pada pembangunan gedung bertingkat, konsep keseimbangan statika struktur sangat penting untuk menjamin keamanan dan juga kestabilan pada bangunan. Perhitungan gaya-gaya yang bekerja serta penggunaan material yang tepat menjadi kunci dalam penerapannya. Contoh yang ketiga yaitu struktur jalan layang. Jalan layang sendiri merupakan salah satu contoh infrastruktur yang menerapkan konsep keseimbangan statika struktur. Desain yang memperhatikan distribusi beban serta kekuatan material menjadi faktor kritis dalam menjaga kestabilan struktur. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal perhitungan aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Contoh yang pertama yaitu dengan menghitung gaya-gaya, yaitu identifikasi gaya-gaya yang bekerja pada struktur. Lalu yang kedua yaitu memeriksa syarat keseimbangan, yaitu dengan melakukan verifikasi pernyataan gaya dan juga momen pada struktur. Yang ketiga yaitu menentukan jenis tumpuan. Tentukan tipe tumpuan yang digunakan pada struktur. Nah, berikut adalah contoh soal perhitungan untuk mengaplikasikan konsep keseimbangan statika struktur. Pertama, kita harus mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada struktur. Selanjutnya, memeriksa apakah struktur tersebut telah memenuhi syarat keseimbangan berdasarkan pernyataan gaya dan momen. Nah, dan yang terakhir, kita perlu menentukan jenis tumpuan yang digunakan pada struktur agar dapat melakukan analisis secara lebih lanjut. Rumusan masalah aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Aplikasi konsep keseimbangan statika struktur memiliki beberapa rumusan masalah yang penting untuk dibahas. Pertama-tama, bagaimana menentukan gaya-gaya dalam yang bekerja pada suatu struktur konstruksi sehingga dapat dicapai kondisi keseimbangan yang stabil.
Selain itu, bagaimana cara menganalisis kegagalan struktur akibat beban yang terlalu besar, dan bagaimana menghitung kebutuhan dimensi komponen struktur agar mampu menahan beban yang diterima. Selanjutnya, perlu dipahami pula bagaimana prinsip-prinsip dasar statika dapat diaplikasikan pada perancangan struktur bangunan sehingga struktur dapat berdiri kokoh dan aman. Nah, dalam membuat presentasi ini, materi ini, atau PowerPoint ini, di sini saya menggunakan beberapa referensi materi yang digunakan. Yang pertama, referensi yang digunakan yaitu buku teks teknik sipil. Referensi utama mencakup buku-buku teks klasik di bidang teknik sipil, seperti mekanika teknik, teori struktur, dan perancangan struktur bangunan. Lalu, referensi yang kedua yang saya gunakan yaitu jurnal ilmiah. Studi kasus dan penelitian terbaru dalam aplikasi konsep keseimbangan statika struktur ditelusuri melalui jurnal-jurnal teknik sipil terkemuka. Lalu yang referensi ketiga yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan standar perancangan. Berbagai standar dan peraturan perancangan struktur seperti SNI dan ISC digunakan sebagai acuan dalam penerapan konsep keseimbangan statika. Selanjutnya, saran dan rekomendasi. Yang pertama, standar panduan penggunaan. Menyediakan panduan penggunaan yang jelas, terperinci, terkait aplikasi konsep keseimbangan statika struktur agar pengguna dapat memahami dan menggunakannya secara optimal. Yang kedua, pelatihan khusus. Memberikan pelatihan khusus bagi para insinyur dan arsitek untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aplikasi konsep keseimbangan statika struktur. Lalu yang ketiga yaitu pembaruan berkala, yaitu melakukan pembaruan dan peningkatan aplikasi secara berkala agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi, aplikasi konsep keseimbangan statika struktur merupakan fondasi penting dalam perancangan dan konstruksi bangunan yang aman serta tangguh. Dengan memahami prinsip-prinsip keseimbangan, insinyur dapat mengoptimalkan kekuatan struktur, meminimalkan resiko kegagalan, dan memastikan bahwa bangunan dapat bertahan dalam berbagai kondisi beban. Nah, di sini kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu penutup. Sebagai penutup, kita telah mempelajari berbagai aspek penting dari aplikasi konsep keseimbangan statika struktur, dari mengatasi resiko, perawatan, rumus, studi kasus, hingga contoh soal. Kita telah mengeksplorasi secara komprehensif untuk memahami lebih dalam tentang topik ini. Dengan referensi materi yang memadai serta saran dan rekomendasi yang diberikan, diharapkan pembaca dapat menerapkan konsep keseimbangan statika struktur dengan lebih efektif dan efisien dalam dunia teknik sipil dan juga konstruksi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.